Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang bisnis model kanvas atau yang biasa disebut dengan BMC. BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti, mudah dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Bisnis model kanvas dari kelompok kami yaitu tentang toko busana muslim. Nah, pertama dalam BMC ini terdapat 9 blok, yaitu yang pertama itu segmen customer segment. Customer segment ialah suatu langkah awal dalam membuat sebuah bisnis model. Pelanggan adalah inti dari sebuah perusahaan. Perusahaan dapat hidup dan berkembang karena mempunyai pelanggan-pelanggan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Situasi persaingan yang ada dan keterbatasan sumber daya perusahaan membuat perusahaan harus memilih jenis pelanggan yang harus dilayani. Customer segment dari toko busana muslim kami yaitu pembeli yang ingin tampil beda dalam fashion muslim dan pembeli yang merasa kurang puas atau bosan dengan bahan pakaian muslim, dan juga harga yang relatif mahal pada pakaian muslim saat ini. Ini saya akan menjelaskan tentang value proposisi. Value proposisi merupakan gambaran produk atau jasa yang menciptakan nilai bagi segmen pelanggan tertentu. Nilai tersebut yang menjadi alasan pelanggan beralih ke produk lainnya dan memecahkan masalah pelanggan atau memenuhi kebutuhan. Setiap nilai terdiri dari produk atau jasa yang melayani kebutuhan dari segmen pelanggan tertentu. Dan mengapa pelanggan memilih produk dari Muslim Store kami? Karena Muslim Store kami menyediakan tentang banyak kenyamanan berbelanja. Yang kedua, kepercayaan berbelanja. Dan yang ketiga, kemudahan berbelanja, harga yang murah, pengiriman yang tepat waktu, dan yang terpenting ada kualitas barang yang bagus. Muslim Store kami memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik untuk mendukung kegiatan berbelanja online maupun offline. Yang aman ya pastinya, didukung oleh tim yang berpengalaman, yaitu memberikan kenyamanan bagi Anda pengguna Muslim Store kami dengan mereka menyediakan berbagai kemudahan dalam bertransaksi seperti transfer bank. Demikian penjelasan dari value proposisi. Elemen ketiga yaitu channel. Melalui penggunaan channel atau alat pemasaran yang tepat, kamu baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer argumen. Jadi, kamu bisa mulai memikirkan channel yang mau kamu gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Misalnya, kamu bisa memasarkan bisnis kamu lewat media sosial, brosur, website, dan lain-lain. Jadi, seperti perusahaan kami yaitu Muslim Store, di sini channel kami yaitu melewati media sosial, brosur, website, media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Ini saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management. CRM atau Customer Relationship Management adalah sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumennya. CRM menjadi suatu hal yang semakin lama semakin dirasa sangat penting bagi semua bisnis yang ada. Di era pesaing yang semakin ketat ini, pelayanan nasabah perusahaan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan dan harapan dari pelanggan terhadap produk, jasa, dan perusahaan. CRM menjadi suatu metode di mana perusahaan dapat tersambungi dengan pelanggannya sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang terbaik. Perusahaan yang menerapkan CRM dengan benar dan berhasil, maka tentu saja akan memberikan peringkat dalam penjualan dan keuntungan perusahaan. Customer relationship dari produk kita, yang pertama, kita akan mengadakan promosi yang bagus
kita menggunakan jasa para artis dan para influencer, selebgram. Yang kedua, kita akan memberikan diskon untuk para pembelian pertama maupun diskon untuk pembelian beberapa item, dan kita akan mengasihkan voucher untuk periode tertentu seperti sebentar lagi hari raya. Nah, kita akan membuat voucher khusus untuk hari raya. Juga kita buat voucher untuk tanggal-tanggal tertentu gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan atau sumber pendapatan yang mengalir ke dalam perusahaan. Nah, si revenue stream ini dibutuhkan untuk perusahaan karena tanpa revenue stream perusahaan tidak akan hidup. Nah, dalam revenue stream tersendiri ada beberapa, misalkan aliran dananya itu didapatkan dari pendapatan berulang, pendapatan berbasis transaksi atau melalui proyek ataupun pendapatan layanan. Oke, dari kami sendiri e-commerce Muslim Store mendapatkan revenue stream dari komisi atau penjualan barang kami. Di sini saya akan menjelaskan Key Resource. Key Resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Nah, untuk Key Resource usaha Muslim Store kami sendiri ialah sudah pasti karyawan yang berpengalaman dalam penjualan barang. Maksudnya karyawan yang sudah biasa menawarkan atau yang lumayan bagus atau jago berbicara kepada pelanggan agar pelanggan tersebut mau membeli barang dari Muslim Store. Yang selanjutnya yang pasti server, karena kami juga mempunyai website agar dapat diakses pelanggan yang jauh. Tidak perlu datang-datang, tinggal masuk ke website lalu tinggal memesan. Saya akan menjelaskan key aktivitas. Key aktivitas adalah aktivitas-aktivitas yang menjadi penentu majunya dan berkembangnya perusahaan. Key aktivitas dari produk kami yaitu baju muslim. Yang pertama ada desain produk. Desain produk disesuaikan dengan model pakaian muslim yang sesuai usia, bisa untuk orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak remaja, dan sampai anak kecil. Terus Produksi bahan atau material utama yang kami gunakan yaitu dengan bahan bibiteri yang halus dan tidak tebus pandang, yang menggunakan warna pastel dan warna natural serta berbagai macam warna. Selain itu, untuk bordir dibuat satu-satu oleh penjahit. Proses penjahitan menggunakan penjahit yang sudah diketahui keterampilan menjahitnya. Produk dibuat berdasarkan bahan yang telah dibeli dan menggunakan desain yang telah dirancang. Untuk pemasaran sendiri dilakukan dengan menyebarkan word of mouth dan menggunakan iklan berbayar di Facebook, Instagram, dan di marketplace Tokopedia, dan memiliki store. Terus bisa endorse ke selebgram atau artis. Key Partnership. Key Partnership adalah partner-partner dari perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat mewujudkan produk dan jasa yang memiliki value proposition yang kuat sesuai target pelanggan yang telah dirancangnya. Perusahaan secara praktis tidak dapat memproduksi segala jenis barang dengan segala jenis jasa.
Ada perusahaan lain yang telah fokus pada produk tertentu sehingga perusahaan tersebut menghasilkan produk dengan kualitas bagus dengan harga yang sangat baik. Perusahaan dapat menjual dengan harga yang murah karena memproduksi barang tersebut secara massal. Di sini perusahaan perlu membeli saja produk tersebut karena cepat mendapatkannya, lebih murah dibanding membuat sendiri, dan mempunyai kualitas yang baik sesuai kriteria yang kita inginkan. Dengan membangun key partnership, maka perusahaan dapat 1. Mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah. 2. Mempercepat masuk pasar. 3. Membagi resiko ke perusahaan lain. Dengan demikian, perusahaan perlu memiliki supplier-supplier yang dapat diandalkan sebagai bahan baku dalam menghasilkan barang dan jasa yang kompetitif dan memberi keuntungan kepada perusahaan. Dalam Muslim Store, kita juga akan mencari supplier bahan-bahan yang akan kita buat. Setelah itu, kita akan membelinya secara massal agar kita membeli dengan harga yang cukup murah. Contohnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Septiadi. Saya akan menjelaskan tentang cost struktur. Pengertian cost struktur atau struktur biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis tertentu. Pada waktu kita mengembangkan produk, memasarkan produk, menjaga hubungan dengan pelanggan, maupun layanan purna jual tentu membutuhkan biaya. Cost struktur dari produk baju muslim kami ialah bahan baku, karena dari bahan baku yang digunakan harus yang terbaik untuk pembeli. Yang kedua, gaji karyawan, karena gaji karyawan membutuhkan biaya dari usaha tersebut, serta adapun biaya operasional yang digunakan untuk memproduksi baju-baju tersebut, dan biaya listrik, dan lain sebagainya.